kepalanya dan dicor dengan molen, maka di sini bukan tujuannya untuk itu, dan dia seorang muslim, ya sudah, tanpa basmalah atau lupa tetap halal. Dan ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua, ana tasmiyah syart li ibahati ma'a dzikr duna nisyan, ay anna tarakaha amdan la tahil wa in nasiyaha fala tuhrim. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, bahwa basmalah, membaca bismillah adalah syarat dihalalkannya sembelihan. Maka jika dia meninggalkan bismillah dengan sengaja, dia tidak mau baca basmalah, maka dagingnya tidak halal. Namun jika dia lupa, maka dagingnya halal jika lupa. Dan ini adalah madhab Abu Hanifah, dan ini madhab dari jumhur ulama. Dan pendapat yang ketiga hampir sama, namun berbeda di ujungnya, bahwa sembelihan disyaratkan harus membaca basmalah secara mutlak. Maka barang siapa yang sengaja meninggalkan basmalah, tidak halal dagingnya, dan lupa pun tidak halal dagingnya. Maka di sini lebih ekstrim pendapat yang ketiga, dan pendapat yang pertama lebih bermudah-mudahan. Bahkan yang tidak baca bismillah pun tidak apa-apa, karena memang niatnya untuk Allah, bukan untuk sembelihan, untuk jin, untuk syaitan, dan seterusnya. Maka ucapan yang kedua dari Abu Hanifah itu adalah ucapan jumhur. Maka jika dia menyembelih dengan sengaja, maka tidak halal. Dan jika dia menyembelih dalam keadaan lupa, tidak membaca basmalah, maka di sini tetap halal dagingnya. Maka zahir dari ucapan ketiga pendapat ini, yang pertama pendapat Imam Asy-Syafi'i yang sangat bermudah-mudahan, baca basmalah sengaja, tidak baca basmalah halal. Kemudian pendapat yang ketiga, harus baca basmalah. Jika tidak baca basmalah sengaja ataupun tidak disengaja lupa pun haram dagingnya. Kemudian yang kedua, jika dia itu lupa, maka tidak apa-apa. Maka wallahu alam yang rajih ucapan jumhur. Maka yang rajih dari ucapan jumhur, fa in tarakal muslim atasmiyah amdan fala dabihatahu, fa in nasiyal basmalah adabihah fala yadurru insyaallah. Maka ini ucapan yang kedua tadi, maknanya jika seorang muslim meninggalkan basmalah untuk sembelihannya dengan sengaja, maka tidak halal sembelihannya. Namun jika dia lupa, maka halal sembelihannya insya Allah, karena dia lupa. Tinggal mana pendalilannya? Pendalilannya datang di dalam hadis dan datang dari tafsir Al-Quran. Adapun tentang permasalahan hadis, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah, ana qauman qalu ya Rasulullah inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adaka rusmallah alaih amla. Maka sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan, ada kelompok dari yang menyembelih kambing, dohirnya kaum muslimin, yang mana mereka itu memberikan sembelihan kepada kami, dan kami tidak mengetahui apakah mereka membaca bismillah atau tidak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mudah, dibaca basmalah atau tidak selama dia seorang muslim dan itu dohirnya
bukan dari orang-orang yang menyembelih untuk Lat, Uzza, Manah dan Hubal, untuk patung sembelihan, untuk sembelihan untuk patung di zaman Nabi, dohirnya untuk kaum muslimin. Apa jawab Nabi? Samullah alaihi wa kulu. Jika memang itu dari sembelihan kaum muslimin dan kalian ragu, dan permasalahan ragu ini wakil terjadi di zaman Nabi karena memang baru pertama masuk Islam. Bisa jadi tidak terbiasa membaca bismillah, dan kebanyakan mereka menyembelih dulunya sebelum masuk Islam untuk sembelihan Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Mungkin mereka menyebut dengan nama Tuhan-Tuhan mereka. Wal Uzza sembelih misalnya, Walat demi Lat sembelih, maka mungkin lupa bismillah. Akhirnya Nabi mengatakan, jika memang dohirnya dari kaum muslimin, kamu mengatakan samullah alaih, kamu katakan bismillah sekarang dan makanlah. Maka hadis ini di Sahih Al-Bukhari menunjukkan bahwa jika seseorang diragukan misalnya lupa membaca basmalah, maka tidak apa-apa. Dan pendalilannya juga dari Al-Quran, seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Maka wahai Allah, la tu'akhidna, janganlah engkau iqab kami dari perkara-perkara yang kami lupa dan kami salah. Maka disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, lama nazalat Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na, qala na'am. Iya, bahwa kisah ayat ini di saat dalam permasalahan sembelihan. Dan dari hadis Ibni Abbas juga, qad fa'alat. Dan hadis yang kedua, kalau tadi di dalam ayat dan pendalilan hadis tentang bolehnya bagi orang yang lupa membaca basmalah tetap halal, hadis Ibni Abbas yang bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, innallaha tajawaza an ummati anil khata wa nisyan wa ma ustukrihu alaih, bahwa Allah telah mengangkat dari kesalahan umatnya 3 perkara, dari perkara yang lupa, dan dari perkara yang salah, dan dari perkara yang dipaksa. Maka jika lupa membaca basmalah, dan dia seorang muslim lupa baca basmalah, lalu gimana? Dikembalikan lagi, dimasukkan lagi ruhnya, sudah mati, ya sudah, maka masuk kepada perkara innallaha tajawaza an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Maka Allah itu tidak menganggap salah dan dosa bagi hambanya yang masuk kepada 3 perkara, lupa, tidak membaca basmalah, maka tetap halal selama dia asalnya seorang muslim. Dan begitupun dari pendalilan ini tadi hadis dari Aisyah, dan juga dari pendalilan ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Abi Hurairah, dan juga dari hadis Ibni Abbas tadi, bahwa Allah mengangkat kesalahan dari hambanya jika dalam keadaan lupa dan tidak tahu hukumnya dan dipaksa. Maka datanglah athar dari salaf, dan athar salaf ini selalu kita sebagai salafi, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW juga mengikuti fatwa-fatwa dari para sahabat jika ada, ataupun para tabi'in, karena mereka yang lebih dekat dan lebih mengetahui bagaimana dulu para sahabat dan dulu Nabi melaksanakan demikian dan demikian. Maka telah datang athar dari Tawus, dan Tawus dari tabi'in, barakallahu fikum, bukan dari sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abdurrazzaq bahwa Tawus berkata, ma'al muslimi dzikrillah fa idza dabaha fanasiya au fanasiya an yusammiya falyusam wal yakul wa inal majusi law dzakarallahu ala dabihatihi lam tukal. Maka dari asar Tawus Ibnu Kaisan, seorang tabi'i yang agung, maka dia mengatakan asal dari seorang muslim itu dia menyebut nama Allah asalnya.
Fa inda biha fanasya an yusammiya, jika dia menyembelih misalnya lupa, namanya juga manusia, lupa. Falaisa fal yusammi wal yakul, agar kalian di saat mau makan baca basmalah dan makan. Maka di sini realisasinya seperti hadis Al-Bukhari yang datang dari Aisyah, seperti yang kami sebutkan tadi. Suatu kaum datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami diberikan daging. Dohirnya kaum muslimin yang memberikan. Namun kami ragu ya Rasulullah, apakah mereka baca bismillah atau tidak. Maka kembali kepada permasalahan seperti fatwa Tawus, bahwa ma'al muslim dzikrullah, asal dari seorang muslim itu membaca basmalah. Namun jika ragu kalian dia lupa atau tidak membaca basmalah, dan di hadis tadi mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami ragu mereka itu baca basmalah atau tidak, karena baru masuk kepada Islam, biasanya menyembelih untuk Lat, Uzza, Manah dan Hubal, maka sekarang untuk Allah, apakah menyebut bismillah atau tidak? Gampang jawab Nabi, apa? Baca kalian bismillah dan makan. Begitupun Tawus. Di sini dipraktekkan oleh Tawus, seorang tabi'i yang faqih, jika kalian memang mengetahui seseorang lupa membaca basmalah di saat menyembelih karena mungkin terburu-buru dan banyak dan sebagainya, maka mudah. Asal dari seorang muslim adalah membaca bismillah. Namun lupa, ya sudah, kalian mudah. Baca kalian bismillah dan kalian makan. Beristimbat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi dari Aisyah. Bahkan setelah itu dia mengatakan, wa innal majusi law dzakara rasmallah ala dabihatihi lam tukal. Dan kebalikannya, seorang yang jelas majusi, penyembah api, atau afwan Nasoro, yang mengatakan Isa ibnu Maryam adalah anak Allah dengan menyebut Yesus Kristus anak Allah, musyrik. Maka mereka, kata Tawus, jika mereka menyebut bismillah di dalam sembelihannya, bismillah menyembelih, maka tetap tidak halal bagi kalian. Karena bisa jadi dia hanya sekedar menyebut, namun keyakinannya musyrik, penyembah api. Latah mengikuti kaum muslimin bismillah, bismillah, ya sudah bismillah, dan niatnya dia menyembelih untuk apa? Bukan untuk Allah, untuk Tuhannya api, untuk api yang besar yang dianggap sebagai Tuhannya. Meskipun dia menyebut bismillah tapi diberikan untuk Tuhannya api, maka tetap, kata Tawus, tidak boleh dimakan. Maka asar Tawus ini, asar salaf, menjadi tambahan ilmu bagi kita, bagaimana beristimbat mereka kepada hadis-hadis Nabi. Maka oleh sebab itu salafi mengikuti asar salaf, tidak berkata kita salafi tetapi tidak mengikuti asar-asar salaf, tidak. Jika ada asar dari sahabat yang menjelaskan hadis, mentafsirkan ayat, dan menjelaskan masalah fikih, baik dari sahabat, tabi'i atau itba'ut tabi'i, itu lebih baik kita ambil daripada pendapat kita, karena mereka lebih dekat kepada Nabi dan mereka lebih mengetahui daripada kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi 1400 tahun. Bukan perkara yang pendek, jauh 1400 tahun. Maka mereka para sahabat hidup di zaman Nabi, melihat bagaimana Nabi, jika ada asar, maknanya perbuatan mereka, ucapan mereka, meskipun bukan ucapan Nabi tapi hasil fatwa dari mereka dengan sanad yang sahih catatannya, itu lebih baik kita ambil. Begitupun di sini. Maka di sini sanadnya mahaluh. Bagaimana keadaan riwayat ini? Diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq di dalam kitabnya Musannaf, mujallad keempat, halaman 479, an Ma'mar an ibni Tawus an abihi. Maka dari Ma'mar, dari anaknya Tawus, dari bapaknya Tawus, maka sanadnya sahih ma'ruf. Kedua, asar datang dari Ibrahim an-Nakhai, dan dia juga seorang tabi'i kabir, ahlul fikih, yang mana disebutkan fi rajul yadbahu fanasiya an yusammiya. Seseorang ditanyakan kepada Ibrahim an-Nakhai, seseorang muslim lupa dia menyembelih tanpa menyebut bismillah, maka bagaimana dagingnya? Apakah dimakan? Qala labas, tentu tidak apa-apa.
Maka hadis ini atau asar ini dari Ibrahim An-Nakhai dari jalan Mansur an Ibrahim, dan Mansur huwa Ibnul Mu'tamir Imam dari Ibrahim An-Nakhai. Maka hadis ini diriwayatkan Abdul Razzaq dari jalan tadi Mansur an Ibrahim, maka sanadnya sahih. Maka dari dua asar ini menjadi pendalilan bagi kita, barang siapa yang meninggalkan basmalah secara jelas, dia ingat tapi nggak mau, maka di sini lebih baik tidak dimakan. Namun jika dia lupa, maka lebih baik untuk dimakan, dan kita menyebutnya bismillah. Dan ini tadi fatwa dari Ibrahim An-Nakhai dan Tawus, dan juga dari ucapan Nabi di saat datang kepada Nabi suatu kaum yang mengatakan, ada kaum muslimin yang memberikan daging kepadaku dan kami tidak tahu ya Rasulullah, apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Apa fatwa Nabi? Gampang, bacalah kalian bismillah, kemudian kalian makan, selesai. Karena asal dari kaum muslimin tauhid. Intinya, jika mereka lupa, sembelihannya itu niatnya untuk Allah, apalagi di dalam permasalahan sembelihan kurban. Antum tahu sekarang sembelihan kurban di waktu tertentu, di hari Idul Adha, setelah sholat Id, apalagi setelah itu di 3 hari yang rajih dinamakan Yaumut Tasyrik, maka sembelihan pada waktu itu untuk siapa? Untuk Allah. Maka jika ada muslim yang lupa, maka tidak apa-apa, kecuali tadi jika memang dia itu sengaja, maka di sini lebih baik untuk tidak dimakan. Sudah adzan, maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka